Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah tarawih di Masjid Raya Nagari Rawa-Rawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak Ibu, mari balik kita puji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diagiahkan Allah kepada kita bersama. Masuk rahmatnya tu hujan, masuk rahmat dari Allah tu panih. Tapi kadang kalau yang terjadi pada masa kini, Pak, misal hari hujan, tadi hujan. Mungkin ada juga sebagian dari awak mengatakan, "Deh, mbak hujan 2 hari." Lambik mbak masih jadi. Akan mau onde-onde orang jadi leh. Atau kok panih mana hari pas siang hari. Awak pergi ke parak kira hari panih longkang. Atu sia itu kecil orang. Deh, mbak aku panih hari go. Dari dalam persoalan itu, baik itu angin ataupun hujan, itu sebenarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kok hujan sehari taruh Pak Bung abah alam deh. Atau kok panen sehari taruh, minta hujan doa kira situ. Akhirnya diagih Allah giliran, ada hujan ada panen. Untuk itu mari kita balik memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita agihkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita lah mengagiahkan keimanan kepada ajaran Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, bahwa keimanan yang kuat itu dapat mengendalikan yang namanya akal pemikiran manusia dan juga dapat mengendalikan nafsu manusia. Sehingga gara-gara itu pula Bapak dan Ibu teragaklah mau mengkaji tentang persoalan iman pengendali akal dan nafsu. Tapi sebelum itu Pak Bu, kalau kenalan perlu nak diulang kenalan Pak? Bu? Perlu. Ayo tadi malahnya kini gua tak itu loh so anak. Kalau wajah lainnya Bu. Lain Pak. Kalau wajah tadi sebagian Pak mungkin ada atau ibu-ibu mungkin gitu kan. Yang cak tinggilah saya Bu. Yang nampak Pak. Nampak jadi step. Lain nampak jadi. Tinggi amat lo Bu. Di bawah hawana lo. Sama-sama nampak Wak gitu kan. Dia nampak ibu-ibu yang di bawah apa-apa kayak gitu kan. Kalau nama Bapak dan Ibu tadi yang disebut di protokol kita, nama Abu Muhammad Khalilur Rahman. Panggilan sehari-hari Khalil. Kecil orang asli Rarau padahal iyo. Padahal iyo asli Rarau. Cuman aku jarang nampak itu kecil orang. Waktu nak ada nampak. Pertama Bapak dan Ibu, ambo tugas kini lah jauh dah. Tahun kapatang ambo tugas di Puncak Alai. Kini lah pindah ke Sabalik Gunung di Pandai Sikit. Pernah situ Pak? Pandai Sikit. Banyak songket di situ. Jadi kok teraga Bapak Ibu kan masan songket bisa ayo pasan kambo kan. Usah bila usah kabalik pas balik pesanan ambo songket bisa yo. Itulah kalau untuk kenalan. Hampir jatuh. Kalau kini alhamdulillah lah selesai pendidikan. Kalau tahun patang masih pendidikan S2 Bapak dan Ibu. Kini alhamdulillah lah selesai pendidikan S2 Magister Hukum Keluarga. MH mereknya. Baku nak MHK Ustaz Magister Hukum Keluarga bertambah kanya belakang karena boleh berkeluarga leh. Kalau ada berkeluarga mungkin bertambah keluarga. Jadi tambah statusnya lah berkeluarga. Tapi kini masih membujang. Itulah rasul untuk kenalan atau ada nak ditambah rasul Pak? Alah Pak. Alah Bu. Rumah. Iyo rumah di Jorong Lumah Pereng Bu. Simpang Gudang turu kate sekitaran 4 km. Ada simpang Ketapel. Simpang Ketapel yang ada tu pos gambling ayo. Sebelah kanan tu sekete ada rumah berderet 3 buah yang paling warna kuning situ Bu. Warna kuning rumah. Babu anak sia. Oh anak sia. Kalau ambo mungkin apa-apa yang tahu banyak sama orang tua ambonya. Ustaz Herman gitu orang. Itu biasanya kok tahu. Kok tahu di situ. Jadi ambo anak beliau gitu. Itulah untuk perkenalan Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Kita lanjutkan sekali Bu Pak tentang persoalan iman pengendali akal dan
nafsu. Pertama Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam ajaran Islam, kita memahami bahawa Allah agiahkan dua anugerah kepada awak. Dua anugerah tu, itulah pertama akal, itulah yang kedua nafsu. Ada makhluk yang dahulu diciptakan Allah dan itu bukan manusia. Yang pertama sekali adalah yang kita kenal lebih dahulu daripada manusia, itulah malaikat. Malaikat tu dia agiah anugerah cik saya nyebut Pak. Tu cik akal saja. Dan ada dulu cik lain yang dia agiah cik nafsu saja. Tu binatang. Cik nafsu saja dia agiahnya. Pernah tak ibu macam lihat binatang berfikir? Enggak. Atau tahu dia malaikat tertarik kepada lawan jenis? Ada pernah tak ibu mendengar kisah itu? Enggak. Karena apa? Yang namanya malaikat diajar fitrah yang namanya akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan binatang diajar fitrah yang namanya nafsu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dua, diajar akal untuk berfikir, diajar nafsu untuk punya keinginan. Nah, sehingga dalam ajaran Islam akal sama nafsu ku sebenarnya agak batantang saya Pak Bu. Batu agak batantang. Contohlah mana binatang tadi, kalau nyoba akal tu mana malaikat mungkin tak tertariknya kalau lawan jenis. Tapi kalau binatang kalau sedang tertarik kalau lawan jenis mungkin lain di muka jalan raya di muka jalan-jalan raya tu berjadinya tu Pak. Itulah kalau binatang. Karena nafsunya ada tapi akalnya tidak ada. Kita diagiah dua tu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita pelajari secara mendalam Bapak dan Ibu, pernah kita ketahui Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, sujud malaikat tadi, illa iblis, kecuali iblis. Bapa bisa Allah suruh yang namanya malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena pertama sekali yang Adam tadi dua anugerah dari Allah, yaitu akal dan nafsu. Tapi akal dan nafsu Bapak Bu, katiku tak bisa lu kita kendalikan. Bisa lu lebih awak daripada binatang lain. Sebab kalau binatangnya tak pakai sarawa, nampak dawa, itu hal yang wajar. Bapak itu, you binatang tadi tak ada akal. Tapi kalau awak yang mau itu jadi. Sehingga kalau awak yang mempraktekkan hal yang seperti itu tadi, tentu awak tentulah lebih rendah daripada binatang. Sehingga dalam ajaran Islam ada yang pengendali, pengarah yang namanya akal pemikiran manusia, dan pengarah yang namanya nafsu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama akal Pak Bu, akal untuk berfikir. Pernah tak Bapak Ibu terfikir pemikiran yang salah? Pernah. Sehingga akal gugu, Ustaz tak perlu kami iman, Ustaz tak perlu kami iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'atu, yo dek gara-gara otak manusia saja, Allah bisa tu membedakan baik sama buruk. Bisa tu tak Pak Bu? Jo otak manusia saja tak perlu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu ada ajaran Islam, atu bisa otak manusia go membedakan elok sama buruk. Bisa tak Pak Bu? Bisa tu tak Pak Bu? Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Tapi secara umum bisa, ada bisanya, indah ada indahnya. Sehingga dalam ajaran Islam perlu pengarah awak, pengendali awak, sama pembimbing awak. Itulah yang namanya keimanan. Sebab kalau misalnya ada akal manusia go Bapak Ibu, kalau tidak ada keimanan, sehingga bisa akal manusia go sasik jadinya. Contoh. Contoh cik pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad lahir. Ada tradisi di orang Arab, dari otak manusia itu yang terbayang dia, yo yang rancak tu punya anak laki-laki je. Sebab laki-laki ku badan kuek, itu yang terbayang dia dari otak manusia tadi. Sehingga dek pemikiran mana itu tadi, terbayang dia, ayo ancak punya anak laki-laki, memalukan punya anak padusi. Sehingga ujung-ujungnya yang padusi dikubur duit-duit yang laki-laki nyoba dia ni duit. Itulah salah satu hasil dari akal manusia. Atau acik lain. Pada masa Arab ko dulu Pak Bu, ambo belum pernah mencoba leh. Rasanya kondiak ko Bu Pak. Kecil orang lama aja. Api ambo belum pernah coba leh. Entah aku apa ibu pernah mencoba. Kecil orang tu lama, kecil orang-orang lain Kecil orang yang pernah mencoba daging kondiak, lama daging kondiak tu je. Daging babi tu lama aja.
Pertanyaan cik Pak Bu, kalau misalnya dari segi utak manusianya kecen lama, dikecen di Allah Subhanahu Wa Taala daging babi go haram. Apa yang terjadi? Bisa tak utak manusia mengatakan, oh yo babi go elok atau tidak? Tidak. Ternyata perlu pembimbing dari akal manusia supaya akal tadi tidak tasasek. Itulah pembimbingnya tadi adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada masa dulu Pak Bu. Tapi pada masa kini banyak juga terjadi benda itu, tapi banyak orang awak tak sadar. Contoh, ketika disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, carilah piti yang elok, akhirnya orang awak mencari piti tidak elok. Yang kedua, kita contohlah ketika orang pada masa kini, bako banyak orang-orang kini masih membujang. Bako Bu, kira salah satu faktor penyebab kok ada orang gogo bakar rajo anyo jadi pembina asrama, kira gaji 1,5 juta sebulan. Ada orang gogo punya kambak ikan, kira kambak ikan gogo gajinya nak sekali keluar sekali bongkai ikan gogo berarti juta. Datang ke rumah anak gadis, ke rumah mintuonya, mana yang dipilih pertama kali lupa Bu? Orang yang punya banyak piti atau orang gaji 1 juta matui? Babu, banyak piti. Karena memang itu dalam persoalan pemikiran manusia. Ayo orang banyak pitigu, yuk. Itulah yang akan membuat hidup manusia aja. Itu hasil pemikiran manusia. Kalau dari segi keimanan, Pak, fasfal lizatid din taribat syadak. Pilihlah yang bagian agama, engkau akan bahagia. Ada gara-gara orang awak kini banyak bagian piti pertama sekali, sehingga banyak kasus perceraian terjadi di pengadilan agama pada masa kini. Padahal kalau dikaji Bapak dan Ibu, terjadi pertentangan antara otak manusia sama keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disuruh memilih iman kepada Allah atau yakin kepada otak manusia, mana yang kita dulukan Bapak? Iman kepada Allah. Sehingga otak manusia aku sahabat wangin yang kecil. Pemikiran awak hasil ijtihad dari segi ulama sahabat wangin ya. Bah contoh, kita akan melaksanakan ibadah solat. Kalau kamu melaksanakan ibadah solat, you bau doa awak tu. Baca cara berwuduk apa? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh muka je. Wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala je. Wa arjulakum ila al-ka'bain, kata Allah. Kaki sampai mata kaki, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lah siap awak berwuduk dari muka go, masuk awak kamari, pas awak ke Allah Akbar. Pas tu baru ciknya dari belakang. Kalau angin dari belakang. Kalau angin dari belakang tu Pak Bu disuruh oleh Allah basuh sampai angin keluar atau disuruh berwuduk balik? Suruh kita berwuduk balik. Kok dari segi utak manusia mungkin tak bayang nanya, mbak lu kok disuruh berwuduk balik? Kok rambut ambo masih basah Pak? Mungko sedang beraya-raya Pak. Yang tangan sedang ada butiran-butiran air di dalam itu. Itu yang tak bayang dah Pak. Sehingga dalam utak manusia, yuk hancak dibasuh sampai angin keluar, selesai itu Pak. Tangan sedang basah-basah Pak. Sehingga dalam persoalan itu Bapak dan Ibu, dengan persoalan buang angin saja kalah utak manusia. Kalah utak manusia. Ternyata dalam persoalan itu keimanan awak harus lebih dahulu daripada utak dari diajar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga guna utak manusia Bapak. Itulah yang paling pertama sekali untuk menguatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk mencerna tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan untuk menentang. Kalau menentang, itulah mana tadi. Cubalah setantang akhirnya seperti buangin utak manusia aku kiranya. Ba'alana orang kamu tentangnya, ayo Islam pun tak relevan pada masa kini lah deh. Pada masa dulu, pada masa Nabi itu tak 2P. Kini ada 2P. Anda relevan Islam pada masa kini lah dah. Ada orang mengatakan itu Bapak dan Ibu, itu pemahaman kita ciknya. Ayo utak manusia tadi, sahabat buang angin. Sehingga kita tundukkan keimanan awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan utak manusia tujuannya adalah untuk menguatkan keimanan awak kepada Allah. Sehingga kalaulah berdasarkan hal itu Bapak dan Ibu, terjadi pertentangan antara utak manusia sama Allah, kita tetap mentaati perintah Allah. Dan tujuan utak manusia adalah untuk menguatkan perintah Allah. Contoh hasilnya Bapak dan Ibu, contoh hasil utak manusia menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Kata Allah, Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tu nak malu menciptakan
Binatang melata pun termasuk yang paling ketek tu nyamuk atau lebih ketek daripada nyamuk kata Allah. Hasil tak manusia kau Pak Bu, kiranya ada seorang lama namanya Ibnu Sina. Yang Ibnu Sina tu teliti mana nyamuk tadi. Ba nyamuk kau kira je. Kira nyamuk tadi masuk ke tangan manusia, keluarnya ndak do keluar darah satu dah. Yang awak saya pentul cucuk ke jari kelincang kau seketik keluar darah langsung. Akhirnya dalam persoalan itu lahirlah ilmu bedah. Ilmu bedah tadi, yang dibalah dado manusia go dari atas sampai ke bawah, ndak do keluar darah. Ndak mencucu darah, tapi cek jarum pentul saya dicucu keluar darah banyak. Kok bisa menitu? Akhirnya Ibnu Sina tadi mengambil ilmu dari saipur nyamuk. Abah tambahlah keimanan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari penguatan terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, bahwa nafsu. Kalau pemikiran awak ada terbagi dua tadi. Ada pemikiran yang elok, itulah untuk menguatkan ajaran Islam. Pikiran dak elok, itulah untuk menjatuhkan ajaran Islam. Yang kedua nafsu Bapak dan Ibu. Nafsu ku kira terbagi dua loh. Ada nafsu yang elok, ada nafsu ndak elok. Nafsu ku banyak model, ada dia tahu dalam Al-Quran. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dihiasi hidup manusia tu rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa ketertarikan pertama sekali kepada anak gadis. Minan nisa kepada padusi je. Maksudnya kita tertarik kepada lawan jenis. Laki-laki suka kepada padusi suka kacau. Kalau laki-laki, sehingga dalam ajaran Islam itulah fitrah yang Allah ciptakan. Pasangan-pasangan itu laki-laki jo padusi, bukan laki-laki sama laki-laki atau padusi sama padusi. Tapi pada masa kini terjadi nafsu yang salah. Ada orang suka sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, padusi sama padusi. Timbul pemahaman dari orang mereka, akulah hak asasi manusia aja. Manusia go bebas mengah saja, termasuk suka ke sesama jenisnya. Padahal itulah menyalahi fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah Allah tadi itulah pertama sekali kita tertarik kepada lawan jenis. Yang kedua nafsu dari manusia itu itulah rasa cinta lo terhadap wal banin, kepada anak dan keturunan awak sesudah itu. Sehingga kalau kita cari Bapak dan Ibu, misal kita punya anak, yang anak tadi kanai berang de orang, tapi orang tak tentu anak go kok kanai berang de orang. Kita berang ke orang tu tindak dia. Tiba-tiba saya ada anak orang, tiba berjalan di muka awak, tiba di muka tadi, tiba-tiba saya ada orang menampak. Anak awak yang tampak ada orang. Berang awak tindak? Berang awak jadinya. Karena ada rasa keinginan awak untuk mencintai anak tadi. Makanya itulah fitrah nafsu tadi. Salah satunya cinta terhadap anak tadi. Tapi adalah praktek cinta yang salah ya Pak Bu. Batu terlalu cinta kepada anak, pas anak dididik, ayah mendidik anak tadi, itu yang kena berang. Contoh, anak gue buat salah, dididik dia guru mengaji, berang guru mengaji kepada anak. Asia yang kena berang pertama sekali di orang tua Bu. Kalau orang dulu yuk kena berang anak tadi, mada aja lah itu yo aja. Tapi kalau orang kini, baku berang-berangan anak Bu. Itu salah satu yang terbayang pada masa kini. Masa yo ada mau itu ada Pak Bu. Pas sambo sedang kuliah S1 dulu pernah hambo libur, pai libur manggaleh ya tabu ke Pekanbaru. Apa sedang manggaleh ya tabu tu bosobok yang mana itu mana apa? Bosobok itu mana? Pernah sekali dia di masjid tadi guru mengaji. Kira anak gugu lari-lari saya di masjidnya. Kane bentak ada guru mengaji tadi. Duduklah si kuacanya. Kane bentak, kira nak pernahnya kane bentak ada pak sama maknya roh. Manangi pulang, pas pulang kira pak TNI. Apanya TNI ngamuk-ngamuk ke guru mengaji tadi. Ambo saja nak pernah berang kepada anak ambo. Iko babentak lo anak ambo, tampak sekali. Siap itu yang guru mengaji tadi, anakmu hanya majang ngaji siap tu leh. Mundurkan diri dari guru mengaji. Itu kejadian mana tu? Itu jauh dari Pekanbaru, mudah-mudahan sekondak. Tapi dalam persoalan itu, disitulah cinta nafsu tadi yang kanai. Nafsu yang sesuai dengan ajaran Islam, tentu ketika ada anak yang salah, kita perbaiki kesalahan anak supaya pas awak meninggal besok anak tadi tidak menjerumuskan awak ke dalam neraka. Asal nafsu yang salah tadi itu terlalu cinta kepada anak yang betul sedoyo. Yang gurunya tidak ada yang salah dah.
nak doyang batu ada. Dan itulah salah satu contoh pendidikan pada masa kini. Bah contoh pendidikan Pak Bu. Ada pernah nampak ibu atau apa anak? Ketika anak baru lagi baru lahir. Anak sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun, kan balari berjalan gugu masih kadang agak toyong-oyong Ustaz. Kadang tertumpuk surang saja leh. Apa sedang berjalan tadi, talantongnya ada batu. Ba pola pendidikan awak kini biasanya. Talantong ada batu, siapa yang memberi apa sakit nak batu. Batu ayap amata pempa batu gostek, ditampa batu anak lah didih je. Batu yang disalam padahal batu go anak asalnya. Pernah nak kejadian Bu? Pernah je Bu. Benar tu. Kalau pernah berarti pernah nampak pada masa itu. Tapi itulah ketika suatu hal yang tak salah, awak malah menyalahkan suatu hal yang tak salah tadi. Alhasil anak salah dalam mendidik. Kemudian nafsu kecil Allah tadi, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Awak niolo mengumpulkan harta benda baik itu dari emas dan juga perak. Kok pitih kini rupiah kecil orang awak, kok de orang luar atulah dolar kecilnya atau ringgit de orang Malaysia. Mengumpulkan pitih sebanyak-banyak anta atulah bagian nafsu kecil Allah. Tapi nafsu tetap terbagi dua, nafsu yang elok dan tak elok. Kalau nafsu tak elok itulah nafsu tadi. Kok awak mengumpulkan pitih dengan cara tak elok. Kok awak cilok punya orang lain itulah mengumpulkan pitih dengan cara tak elok. Sehingga datang ajaran Islam nyuagiah awak petunjuk tentang persoalan pitih. Bala biar pitih awak bagilah kepada orang lain. Sehingga kata Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Itulah pembimbing terhadap nafsu tadi. Supaya ndak kabayang dah awak yo kecek Nabi kalaulah ada awak punya cik gunung dari Ameh. Mungkin yang gara-gara nafsu manusia tadi gua akan cari cik gunung yang lain yang ada Amehnya cik. Ndak akan sodangnya dah. Dek gara-gara persoalan nafsu tadi, tapi datang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya awak boleh menjadi orang kaya, tetapi ingat jo ada hak orang lain daripada itu. Orang lain tadi itulah yang namanya zakat. Tapi orang kini banyaknya kena Pak Bu. Ada piti 100 juta, hilang pitinya 2.500.000. Mayan dingitnya. Piti yang bersisa atau piti yang hilang? Piti yang hilang. Jangan sampai 100 juta lah Pak. 100,000 salah. Hilang piti 1,000. Dek, kok ada piti 1,000 kah? Kan? Jangan tahu yang terang. Kok ada piti 1,000 kah? Mungkin ada piti 1,000. Kok 99,000 doanya aja. Padahal 99,000 malah lebih banyak pada 1,000. Banyak 99,000. Tapi gara-gara nafsu terhadap fitrah yang diajarkan Allah tadi, makanya awak tertarik mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Itulah fitrah kata Allah. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars kata Allah. Dan kendaraan, kalau model kendaraan pada masa dulu itulah kuda, unta, keledai. Pada masa kini itulah Honda, Yamaha, Feroza, apalah nama boleh. Banyaklah macam-macam modelnya. Itulah pada masa kini kecintaan orang terhadap kendaraan, masuk dari segi kerja, masuk dari segi peternakan dan pertanian. Dan pada bagian ujung ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu indahu husnul ma'ab. Kepada Allah lah sebaik-baiknya kita kembali, bukan kepada yang lainnya. Kok misalnya tak kena ada awak dari lama punya piti banyak, air hasil awak kumpul sebanyak-banyaknya. Kata Allah, apa perlu keimanan kata Allah. Keimanan tadi yo bagiakanlah zakat. Awak pandai-pandai bakar raja mengalu dia bagian zakat kepada orang lain. Mungkin itu yang terbayang dari utak pemikiran awak. Itulah pemikiran yang salah tadi. Dek nafsu awak yang terbayang dia. Oh yo kalau awak kumpul piti sebanyak-banyaknya, yo nak nabi awak 7 keturunan deknya udah. Itulah dari segi akal dan nafsu yang salah. Sehingga datang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan akal dan nafsu tadi. Kok ada pikiran awak, pikiran yang tak elok, datanglah ajaran Islam. Ayo fikirlah yang elok-elok. Kok datang nafsu yang tak elok, ayo keluarlah nafsu-nafsu yang elok tadi. Sehingga kalau ada dalam persoalan ajaran Islam, padahal beda seketiknya Pak Bu. Contoh, menikah sama orang berzina. Kan sama-sama menyalurkan nafsu dalam ajaran Islam. Tapi beda seketiknya. Cie dijalankan sesuai ajaran Islam, cie tidak sesuai ajaran Islam. Yang tidak sesuai ajaran Islam, contoh orang berzina tadi. Padahal praktek semua. Tapi dalam persoalan akad saja, itulah keimanan kepada Allah yang menjadi pembeda di antara kita. Sehingga mari kita yakini balik bahawa keimanan kepada Allah itulah yang paling kita dahulukan, bukan
Keimanan dari segi utak manusia atau keimanan dari segi nafsu kita sama tu. Sehingga kalaulah berhasil awak menjalankan sesuai perintah Allah, akal awak menjadi akal-akal yang dihargai di Allah dan kita diangkat derajat dari segi akal kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah Bapak dan Ibu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Diangkat derajat awak. Beriman yo, punya ilmu yo, punya akal yo. Ada angkat derajat awak pertama kali. Ketika nafsu awak terkendali, nafsu awak sesuai dengan ajaran Islam, bisa awak masuk surga dunia? Bisa. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang jiwanya yang tenang, kembalilah kepada Allah, radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan. Sehingga kalau berhasil awak mengendalikan anugerah dari Allah tadi, baik itu dari segi akal manusia dan juga hati atau nafsu yang dari Allah Subhanahu wa taala tadi, bisa kita mengendalikannya, insyaallah kita bisa memiliki derajat yang lebih tinggi daripada malaikat. Kalau indah, itulah mana tadi. Nafsu yo kalau mak pai ko akalnya nak muanya berfikir, ayo kita lebih rendah daripada binatang jadinya. Sehingganya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada yang namanya kesimpulan, ada nak rasanya dari Bapak Ibu yang menjadi keraguan terhadap penjelasan apa tadi? Ada nampak Bu? Sesuai Bu? Sesuai? Sesuai. Itu. Mungkin sebagai kesimpulan dari pertemuan kita yang singkat ko, pertama sekali mari kita ingat balik, Allah telah agiahkan kepada awak dua anugerah yang begitu besar, itulah akal dan nafsu. Akal kalau eloknya bisa mengangkat derajat kita kepada Allah. Nafsu kalau eloknya bisa mengembalikan kita kepada ajaran keislaman dan kembali kita kepada Allah dalam kebahagiaan. Tetapi kalau akal tidak kita gunakan, tetapi kalau nafsu kita asa kamari pai saja, otomatis kita kembali kepada Allah dalam keadaan taseso dan kita akan memiliki derajat yang lebih rendah daripada binatang. Itulah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.